Kayaknya pesan-pesan sponsornya banyak banget ya. Luar biasa. Iya, oke. Terima kasih juga Bapak Ibu yang tadi sudah melayani, sangat menginspirasi. Saya tahu Kak Tiam waktu di Speed, Kak Tiam mungkin nggak kenal saya. Waktu kita dengan Ane Kak, masih ingat nggak? Ya, saya temennya Kak. Jadi sangat familiar nih Kak Tiam nih di Speed dulu. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk kesaksian yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, saya dikasih tema yang luar biasa pagi ini. Saya kasih judul, boleh slide saya? First in, first out. Ya, boleh dilihat ya, first in, first out. Bapak Ibu mungkin kalau membaca ini, Bapak Ibu yang basicnya mungkin di bagian persediaan pabrik, familiar dengan kata-kata ini. Ya, karena first in, first out. Ya, jadi ketika satu produk, ini sedikit aja ya, masuk ke dalam gudang, ya, jangan lupa prinsipnya dia di luar masuk gudang, dia juga yang akan pertama kali keluar dari gudang tersebut. Ya, biasanya ini produk-produk yang fast moving, ya, first in, first out. Tuhan ingatkan ini, Bapak Ibu, kadang kita in, asik in, lupa out. Jadinya apa yang terjadi? Kalau produk ya, rusak dia. Ya, rusak. Kenapa? Karena memang dia didesain untuk out. Ya, kalau di gudang terus rugi. Ya, pabrik rugi, ya, perusahaan rugi dan juga produknya akan rusak. Coba kanan kirinya colek Bapak Ibu. Jangan lupa out. Ya, keluar maksudnya ya. Kita jangan asik aja ya, menikmati dalam kehidupan kita tapi kita lupa untuk melihat keluar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini yang menjadi esensi kita. We are one. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal Bapak dan Ibu. Next, saya Heri Hutapea. Ya, saya melayani tadi Pak Sian juga sudah menyinggung tentang Tunas Bangsa ya, saya ada di Tunas Bangsa. Dan Tunas Bangsa adalah lahir dari perwujudan visi dan misi Tunas Bangsa, Gereja Abalef, Bapak Ibu. Lahir dari kerinduan waktu itu penatua dan pemimpin, ya saya dapat cerita ini juga dari Bang Darwin waktu dia sharing di 30 tahun Tunas Bangsa. Kenapa Tunas Bangsa ada? Waktu itu pemimpin punya kegelisahan. Tahun 90-an, Bapak Ibu apa yang tahu terjadi kira-kira di Jakarta terhadap anak sekolah? Tahun 90-an, ada yang lahir tahun 90-an di Jakarta, usia-usia sekolah. Apa yang terjadi? Tawuran. Ini mengerikan Bapak Ibu, karena saya tahun 97 saya lulus SMA, itu setiap pulang sekolah isinya deg-degan terus. Ditimpuk nggak nih bis ya, karena saya naik bis ya. Dan korbannya bukan saya, ternyata adik saya, ininya sobek. Jadi ketika itu dia ditimpuk dalam bis, pakai batu, nyaris mata dan hidungnya di sini pas. Jadi mengerikan sekali pada waktu itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang pernah mungkin nggak tahu apa yang terlibat, jangan-jangan ada yang terlibat di sini ya, suka tawuran ya dulu ya pada masa itu. Lahirlah satu kerinduan, kita ingin melihat generasi yang sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Tahun 92 kita hadir dalam pendidikan Indonesia sebagai satu kontekstual pelayanan keluar untuk memberkati generasi. Dan sampai saat ini kita ada di Tunas Bangsa Cikarang, sedikit saya report Bapak Ibu, betapa pentingnya pelayanan ini, karena kita langsung bersentuhan dengan anak-anak, dengan orang tua yang sekarang banyak kita ada layani Bapak Ibu. Total saat ini Tunas Bangsa Cikarang kita ada 472 siswa, dan kalau dihitung dengan orang tuanya, ya nggak mungkin anak sendiri ya, pasti ada bapak dan mamanya ya, minimal ya orang tuanya. Kita melayani lebih kurang 1.416 anak-anak dan orang tua. Kontekstual sekali pelayanan ini menurut saya. Dan kita juga melayani guru-guru, kita punya guru-guru 74 orang guru yang ada di Tunas Bangsa Cikarang. Berarti total kita dengan siswa, kita ada 546. Dan Bapak Ibu tahukah kenapa saya bilang ini kontekstual? Mungkin banyak orang menolak tanda kutip gereja.
Tapi orang tidak pernah menolak namanya sekolah. Kita melayani yang non-muslim juga, ada sekitar 31 anak yang kita layani dan mereka mau belajar tentang kekristenan. Luar biasa Bapak Ibu. Nah ini sedang kita gumulkan, Bapak Ibu, kita mohon dukungan doa Bapak Ibu, karena pelayanan ini tidak mudah, sangat kontekstual. Kita tiap hari berhubungan, bersentuhan dengan jiwa-jiwa anak-anak yang Tuhan layani, yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita. Dan itu problemnya tidak mudah Bapak Ibu. Amin. Siap mendukung kami sebagai Bapak, gereja adalah Bapak dan Tunas Bangsa adalah anaknya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya sedikit mengulang visi misi Abalove. Kita percaya Bapak Ibu ini yang menjadi kerinduan kita. Ini yang menjadi sasaran dari setiap kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Bapak Ibu, kita melihat tadi salah satu konteks tentang komunitas. Ya, komunitas sejati ada keluarga, ya, kita melihat tadi ada komsel, kompak dan lain-lain. Ini sebuah komunitas. Dan kita rindu Bapak Ibu, komunitas kita menjadi komunitas kuat dan berdampak. Karena kita percaya Bapak Ibu, hanya dengan itulah kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tidak kuat, kita nggak akan bisa berdampak. Kenapa? Karena untuk berdampak itu butuh effort Bapak Ibu. Butuh effort secara pribadi dan komunitas. Amin. Nah, untuk itu kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang kuat. Komunitas yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sesuai dengan fokus kita 2023, next slide. Go and be fruitful. Pergi dan berbuahlah. Kita percaya Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 10-11 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Minggu lalu saya ketemu Pak Mahyoni, saya tanya Pak Mahyoni apa esensi dapat dari proses ini, dan saya dapatkan banyak banget tentang mengembangkan Bapak Ibu. Ya, kita percaya Bapak Ibu, kalau kita mau berbuah kita harus punya mindset untuk pergi menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kalau saya luaskan lagi Bapak Ibu, tidak hanya bicara komsel, keluarga, mungkin ini teman-teman di kantor kita, mungkin ini orang-orang di sekitar kita. Yang sama seperti yang tadi Bapak Ibu, mereka butuh untuk mengenal Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita bergerak sebagai satu komunitas? Maukah kita pergi untuk menghasilkan buah kekekalan bagi kerajaan Allah? Ini akan kita sama-sama pelajari siang ini. We are one. Next. Saya ambil dari perkataan Yesus. Ini adalah perkataan ya kecil ya, tapi saya yakin Bapak Ibu kalau mau lihat di tab boleh atau di handphone Bapak Ibu. Adalah perkataan Yesus menjelang akhir pelayanannya di dunia ini. Ya. Dan ini adalah doanya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. Bisa mencari di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kalau kita dalami Bapak Ibu ayat demi ayat, saya nggak akan mengulas ini terlalu dalam. Tapi saya merasakan kegelisahan Kristus
Dia ungkapkan dalam doa ketika melihat murid-muridnya. Bapak Ibu tahu ya, murid-murid Yesus ini semua beraneka ragam ya. Ada yang modelnya begini, modelnya begitu, ada yang penjahat, pengkhianat ya, ada yang macam-macam. Dan Yesus akan pergi, ini doanya. Dan dikatakan tidak hanya buat mereka, tapi juga orang-orang yang percaya termasuk kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita sebagai komunitas kita bersatu. Tuhan mau kita menjadi komunitas yang kuat dalam Tuhan. Untuk kita boleh berdampak. Tuhan mau lewat doanya sampai saat ini. Tapi seringkali ketika kita bicara kesatuan Bapak dan Ibu, yang ada adalah konferensi. Betul? Apalagi bersatu, doa bersatu, semua bersatu. Tidak hanya sampai situ Bapak Ibu. Ketika Yesus berdoa ini, Dia sedang berbicara ada kesatuan yang lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ada kesatuan roh. Ada kesatuan kebenaran yang menyatukan kita. Tidak hanya tampak luar, tapi harus sampai kedalaman kita. Bagaimana kita di komunitas, bagaimana kita di keluarga, bagaimana kita dalam pelayanan kita, bagaimana kita di tempat kita melayani, mungkin di pekerjaan kita, atau di bisnis kita. Adakah kesatuan di sana? Ada kesatuan pandangankah di sana? Saya renungkan Bapak Ibu ada suara dari manakah itu? Iya, jangan mengganggu kita, jangan mengganggu kita Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bagaimana kita dapat bersatu? Next. Saya membuat akronim FIRST, karena tadi first in, first out. FIRST, ya. Kita akan mulai, berarti ada FIRST. Cek, ya, saya akan cepat. Nah yang pertama Bapak Ibu, satu komunitas, next. Satu komunitas yang bisa bersatu, dikatakan find God in community. Kita menemukan Tuhan. Kita menemukan Kristus sebagai kepala dalam komunitas kita. Siapa sesungguhnya yang menjadi pemimpin atau kepala dalam komunitas kita? Saya terinspirasi waktu itu penatua pernah datang ke satu gereja di China. Ya, dalam rangka survei gereja, ditanya sama tukang sapu di gereja tersebut, cleaning helper lah seperti itu. Siapa pemimpin di gereja ini? Dan ketika itu helper ini berkata pemimpinnya adalah Tuhan Yesus. Menarik perkataan helper ini saudara. Kenapa? Karena gereja ini mengidolakan. Semua yang dibahas itu tentang Kristus. Semua yang dibahas bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus melayani. Jadi gak asing kalau ditanya siapa yang menjadi pemimpin dalam komunitas kita. Kristus. Kenapa? Karena setiap hari kita bicara tentang Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Dalam setiap masalah, bukan masalahnya yang kita lihat. Ada Kristus sedang membuat apa dalam masalah kita. Apakah kita menemukan Kristus? Kalau kita mau bersatu, kepala kita harus sama Bapak Ibu. Karena kalau manusia kepalanya banyak, ya kita sebagai apa? Kalau dalam firman Tuhan katakan, kita sebagai anggotanya. Tidak ada yang lebih hebat, betul? Gak boleh tangan berkata aku lebih hebat daripada kaki. Kamu kan kaki, apalagi telapak kaki. Di bawah terus diinjek-injek, aku dong tangan, jari manis lagi. Ada cincin di sini. Gak boleh Bapak Ibu. Setiap komunitas harus mengerti bahwa kepala kita adalah Kristus. Amin. Atau kita sedang membangun ego kingdom kita. Atau sedang membangun kerajaan kita. Atau kita sedang membangun kerajaan Allah. God's kingdom. Atau kita bangun ego kingdom kita. Apa yang kita diskusikan dalam komunitas kita? Ya, saya kemarin diskusi dengan istri saya, menarik ya. Saya nonton salah satu
ya saya nggak bisa nafsu nama lah ya, takutnya jadi politik gitu ya. Tapi pemimpin politik dia katakan, saya sudah melakukan banyak hal, begini, kenapa masyarakat tidak mau melihat saya? Tidak memperhitungkan apa yang saya lakukan. Saya diskusi, kenapa ya? Ya karena memang mungkin saatnya sekarang orang tidak melihat namanya dari luar, betul ya? Tapi dari hati Bapak Ibu, dari dalam. Nah ini diskusi-diskusi, oh ternyata Tuhan tuh lihat hati loh. Apalagi kita ngomongin politik Bapak Ibu. Tapi bisa kita secara intentional, nanti saya akan jelaskan. Membahas itu kepada kebenaran firman Tuhan. Hal sederhana, apa yang kita bahas dalam komunitas kita? Nah yang kedua Bapak Ibu, bicara tentang bagaimana kita mempraktekkan intentional principles. Dikatakan di sini dalam 2 Timotius 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Prinsip intentional ini adalah dengan sengaja Bapak Ibu. Saya belajar ini 1 tahun ke belakang, saya jujur saya bertobat habis. Kenapa Bapak Ibu? Seringkali kita dalam keluarga atau dalam komunitas, kita sering berpikir atau menganalogikan seperti going with the flow, gitu. Mengalir aja lah gitu ya. Mengalir aja, udah mau kemana. Suatu saat saya tertemplak ketika satu hamba Tuhan berkata tentang prinsip intentional ini, disengaja. Berapa banyak kita dengan sengaja membangun hubungan dengan istri kita? Berapa banyak kita dengan sengaja memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita? Berapa sengaja kita mempersiapkan yang terbaik untuk komunitas kita? Apa itu? Bicara waktu pertama. Sengaja gitu Bapak Ibu, memang disetting kalau bahasa kita. Saya di dunia pendidikan saya banyak sekali bertanya Bapak Ibu. Seberapa waktu yang Anda berikan untuk anak-anak Bapak Ibu? Dan setiap wawancara saya selalu tanya, kenapa? Karena kita penting prinsip sengaja ini Bapak Ibu. Nantilah, istri saya juga mengertilah, anak saya juga mengertilah, komunitas saya mengertilah. Tanpa kita mengerti artinya dengan kesengajaan. Ketika saya tahu kebenaran ini saya bertobat, saya bilang Tuhan ampuni saya sebagai seorang bapak. Nah, saya banyak melupakan waktu, minimal waktu untuk anak saya. Dan saya ambil komitmen setiap hari. Mungkin teman-teman pria sejati pernah mendengar saya saksikan ini. Saya dengerin anak saya ngomong. Karena ngomong yang gak jelas kemana-mana. Siapa yang suka mendengarkan anak yang cerita? Apalagi remaja. Remaja mungkin udah terlalu hype lah, anak SD lah gitu ya. Mulai dari temannya diceritain, gurunya diceritain, suka begitu. Dan kadang gitu, aduh repot dengerinnya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, ini prinsip disengaja. Dengan komunitasmu, kita memberi, sengaja enggak? Mendesain bahwa kita harus memberi. Atau kita berpikir, ya tunggu Tuhan berbicara. Siapa yang suka begitu Bapak Ibu ya? Saya dulu begitu, tunggu Tuhan berbicara dulu ya. Tapi kita tidak mendesain dengan intentional, disengaja. Mari kita praktekkan ini Bapak Ibu. Dalam hal apa kita bisa merancang? Dalam 3 hal. Ya, Pak kemarin sudah menjelaskan daya, dana, dan apa? Daya, doa. Ya, intentional. Siap Bapak Ibu mempraktekkan? Sederhana. Untuk keluarga kita minimal, kita siapkan waktu yang terbaik. Yang ketiga R, ini bicara tentang responsibility, tanggung jawab. Galatia 6 ayat 2 kata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Bapak Ibu. Ya, saya percaya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi kita ngerti tentang tanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk mengampuni. Dalam komunitas, dalam keluarga, pernah ada konflik tentunya, setuju dengan saya? Kalau nggak ada konflik, doa saya begini dalam komunitas, saya doakan banyak-banyak konflik. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam komunitas kalau tidak ada konflik,
Berarti bukan komunitas, Anda tidak mengenal. Ya, saya rutin Bapak Ibu, saya rutin kumpulin tim saya. Ya, kasih saya masukan, saya bilang, oh itu pedes-pedes masukannya. Sembilu. Ngeri. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mempraktekkan responsibility, tanggung jawab kita untuk mengasihi. Pernah nggak kita bertanya kepada orang lain, apa yang harus diperbaiki dalam hidup saya? Atau kita merasa dalam satu komunitas, ya sudah, kalau kamu sakit hati itu urusan kamu. It's not my business. Tapi seringkali dalam komunitas, dalam keluarga, coba tanya istrimu, anak-anak Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu tanya suamimu, apa yang harus diperbaiki dalam hidup saya? Ini tanggung jawab kita untuk mengasihi Bapak Ibu. Ini bentuk tanggung jawab kita. Dan kita sengaja supaya kita bertumbuh sebagai komunitas dalam Tuhan. Dalam komselmu tanya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan hal-hal yang, waduh bagus Pak Heri, wah Pak Heri mah luar biasa, ciami. Ya, percaya nggak Pak Heri kira-kira? Enggak, saya juga nggak percaya kalau saya digituin. Kenapa? Karena kita pasti punya namanya hal-hal yang kita lihat. Berani Bapak Ibu, saya bicara sama tim saya, koreksi saya. Wah ini kayaknya kesempatan buat tim kita. Wah akhirnya Pak Heri bersedia dikoreksi. Karena ini wujud kita mengasihi. Dan waktu selesai semua saya bilang begini, saya punya banyak kelemahan, saya punya kegagalan. Justru untuk itulah kalian ada bersama-sama dengan saya. Wow, powerful Bapak Ibu komunitas kita. Tapi kalau kita isinya hanya jaim-jaim, isinya hanya permukaan, habis saudara. Responsibility, tanggung jawab kita untuk mengasihi, menolong. Rekonsiliasi, restitusi, jangan takut Bapak Ibu. Ya. Saya jujur ketika pertama kali Cikarang, ini jujur nih Pak Sian. Ya, 6 tahun lalu saya mendarat di sini. Jujur saya melihat nuansa kekeluargaan luar biasa sekali di Cikarang Pak Sian. Serius. Saya beribadah udah macam-macam. Dari Speed kemana, Mangga 2 kemana. Serius saya dapetin. Tapi saya harus kasih tahu begini. Karena terlalu dekat. Karena semua keluarga kadang beda tipis. Mana yang bisa membuat orang terluka, mana yang membuat orang tidak terluka. Kalau Bapak Ibu dalam keluarga terlalu dekat, itu konsekuensi. Halo? Banyak yang terluka di sini. Karena terlalu dekat. Ya, orang yang dekat itu cenderung saling menggesek. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ya, jangan dikit-dikit ya. Udah, gue nggak mau diabalov lagi. Apaan nih abalov? Namanya aja abalov, nggak ada love-nya. Ganti aja mama love. Ya, saya melihat kita perlu untuk belajar ke sana. Dan saya melatih Bapak Ibu. Kita harus melatih untuk kita berani bertanggung jawab. Restitusi, rekonsiliasi. Di kompak kita, di komsel kita. Ada satu masa kita harus berkata, yuk evaluasi saya. Sembilu tapinya, siap-siap kalau mau mempraktekkan ini. Saya udah praktekkan sembilu saudara. Ya, berhari-hari. Selanjutnya kita bicara S, kita harus memiliki hati hamba, hati yang melayani. Ya. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Memiliki roh yang rela Bapak Ibu. Hamba. Kita ini semua hamba, bukan pemilik. Ini value kita. Kita semua mengelola apa yang Tuhan percayakan. Dimanapun kita tempatkan. Kita semua sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan bagian kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya di sini, prinsip ini. Melayani dengan apa yang ada. Ini menjadi value kita dalam komunitas. Bukan karena saya punya apa-apa. Amin. Makanya saya memberi, tapi karena saya rela memberi, makanya saya akan memberi. Amin.
Dan yang terakhir, bolehkah tim penyembahan? Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan pergi to go and disciple other. Saya sangat percaya Bapak Ibu sangat memahami firman Tuhan ini. Ini bicara tentang amanat agung. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi Bapak Ibu, saya tidak akan berhenti di amanat agung. Kita belajar namanya amanat rasuli. Bapak Ibu yang tahu amanat rasuli? Tahu? Itu ada di dalam Kolose 1 ayat 28. Dikatakan begini. Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu, setiap kita tidak hanya dikatakan harus pergi memuridkan segala bangsa, tapi juga Tuhan mau untuk kita memberitakan kepada tiap-tiap orang. Berkali-kali katakan di sini tiap-tiap orang. Artinya apa Bapak Ibu? Ini tidak bicara tentang sesuatu yang sangat besar. Tapi tiap-tiap orang bicara tentang tanggung jawab kita kepada memuridkan orang lain. Bapak-bapak, berapa banyak kau memuridkan anak-anakmu? Kau memuridkan istrimu. Dan juga PKS, pemimpin-pemimpin memuridkan tiap-tiap orang. Dan setiap kita juga memuridkan tiap-tiap orang. Pak, capek Pak. Tiap-tiap orang Pak. Kalau kita melihat amanat rasuli ini, bagaimana rasul-rasul mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Yesus nggak punya murid banyak Bapak Ibu, setuju? 12. Kadang kita bangga, murid berapa? 51. 12 saja ada satu pengkhianat Bapak Ibu ya. 51 pengkhianat berapa itu? Yesus mengenal detail orang-orang yang dilayaninya. Karena apa? Prinsipnya one on one. Maukah kita memberikan hidup kita untuk satu orang? Mungkin itu berat. Saya ngalamin Bapak Ibu, berat. Saya harus panggil satu orang, saya ngobrol. Berat. Daripada kita sharing firman begini, 500, 100, 200, 300. Gampang. Tapi ini yang Tuhan mau kita sebagai komunitas. Berapa banyak yang sudah kita muridkan dalam komunitas kita? Kita mendatangi mereka, memberitakan, dikatakan tadi, memberitakan. Kristuslah dan kami beritakan oleh tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari. Mari kita praktekkan Bapak Ibu prinsip ini. Supaya apa? Supaya komunitas kita bisa menjadi dampak. Pergi dan menghasilkan buah. Sesuai dengan fokus kita di tahun ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Siap untuk mempraktekkan dalam komunitas kita. Kayaknya berat. Pak Hering, aduh tajam nih kayaknya ini berat nih. Tapi harus berani Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus yang sudah melakukannya lebih dahulu. Amin. Kita akan satu klip hanya 2 menit kalau nggak salah. Klip ini bahasa India, tapi saya menginspirasi bagaimana tim merubah cara pandangnya. Silakan. Soundnya? Bisa? Nggak bisa ya? Oke, sepertinya ada kendala.
It's no problem. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lebih lagi, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita rindu Tuhan menyatakan sesuatu. Sebagai satu komunitas, sebagai satu keluarga, kami datang kepadamu Tuhan.